Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online menanam anggur dalam pot bersama saya Kang Warso. Berikut adalah video materi cara menanam anggur dalam pot. Baik, kita mulai. Mengapa kita menanam anggur di dalam pot? Ada beberapa alasan. Yang pertama, lebih mudah dibuahkan. Menanam anggur dalam pot lebih mudah dibuahkan dibanding jika menanam di tanah. Kemudian lahan minimal, artinya tanaman anggur dalam pot ini bisa ditanam di lahan sempit, sangat cocok untuk lahan-lahan di perkotaan. Kemudian estetika atau nilai seni, anggur dalam pot yang berbuah lebat sangat indah dan bisa digunakan sebagai hiasan. Dan yang terakhir adalah nilai ekonominya tinggi. Tanaman anggur dalam pot bisa dijual dengan harga yang cukup mahal. Mungkin sebagai gambaran, harganya berkisar antara 1 juta ke atas, tergantung dari kondisi tanaman. Baik, lalu apa saja yang harus kita persiapkan agar kita berhasil menanam anggur dalam pot? Yang pertama adalah siapkan tempat yang terbuka dan terkena sinar matahari penuh dari pagi sampai sore. Kemudian pasang pelindung dari atap UV atau dari fiber transparan supaya tanaman tidak terkena hujan. Yang kedua adalah siapkan media tanam yang sudah matang. Dan yang ketiga, disiplin dalam merawat tanaman. Yang pertama dan utama harus kita siapkan adalah media tanam, karena proses persiapannya membutuhkan waktu kurang lebih 1 hingga 3 bulan. Berikut adalah cara pembuatan media tanam untuk anggur. Bahan-bahannya bisa menggunakan 1 bagian sekam bakar, 1 bagian kohe kambing, 1 bagian sekam mentah, dan 1 bagian kokopit. Keempat bahan tersebut dicampur secara merata. Kemudian simpan ke dalam pot, planter bag atau lubang, dan siram setiap hari supaya tetap terjaga kelembabannya. Proses fermentasi berlangsung paling cepat 1 bulan. Semakin lama proses fermentasinya, maka media tanam akan semakin bagus. Setelah penanaman, ada beberapa perawatan yang harus dilakukan supaya tanaman anggur tumbuh dengan baik dan cepat berbuah. Yang pertama adalah penyiraman. Untuk penyiraman dilakukan setiap hari dengan menyiramkan air. Untuk anggur dalam pot jumlahnya berkisar antara 5 hingga 10 liter. Kemudian pemupukan dilakukan secara rutin. Yang ketiga adalah pemangkasan. Dan terakhir, pengendalian hama dan penyakit. Memupuk tanaman anggur. Supaya tanaman tumbuh subur, maka harus dilakukan pemupukan secara rutin. Khusus untuk tanaman dalam pot, pemupukan menggunakan high grow. High grow adalah pupuk abemik, pupuk yang terdiri dari 2 formulasi, yaitu A dan B. Pupuk ini sangat praktis. Kita hanya perlu melakukan penyiraman secara rutin. Untuk penggunaannya, high grow ini digunakan dengan dosis 5 mili A ditambah 5 mili B dalam 1 liter air. Dan dosis aplikasinya, setiap tanaman diberikan sebanyak 1 liter dengan interval setiap hari atau 2 hari sekali. Misal pemupukan 2 hari, maka diberikan sebanyak 2 liter per tanaman. Kemudian untuk tanaman besar bisa diberikan dengan jumlah yang
lebih banyak, yaitu 2 liter per tanaman per hari atau 4 liter per tanaman per 2 hari. Selanjutnya adalah pemangkasan. Ada 2 jenis pemangkasan pada tanaman anggur, yaitu pemangkasan untuk pembentukan cabang dan pemangkasan untuk membuahkan anggur. Pada tahap ini yang dilakukan adalah pemangkasan untuk pembentukan cabang. Ada beberapa acuan pangkasnya, yaitu diameter cabang minimal ukuran pensil, kemudian cabang sudah tua atau berkayu, dan interval aplikasinya setiap 4 bulan sekali. Selain pangkas cabang tua, bisa juga dilakukan pemangkasan pada cabang yang masih muda. Bedanya adalah pada kondisi cabang. Pada cabang tua, cabang sudah coklat, dan pada cabang muda maka cabang masih hijau. Bedanya, jika memangkas pada cabang muda, maka sebaiknya daun-daun jangan dibuang habis. Disisakan beberapa lembar daun supaya tanaman tidak mati. Berikut adalah tahapan pemangkasan. Setelah ditanam hingga kurang lebih usia 3 atau 4 bulan, maka dilakukan pemangkasan yang pertama. Tanaman dipangkas setinggi sekitar 30 cm dari permukaan media. Kemudian setelah tunas tumbuh, dipelihara 2 tunas. Tunas ini dipelihara sampai besar kurang lebih 3-4 bulan. Untuk selanjutnya akan kita pangkas kembali untuk pembentukan cabang atau pembuahan. Perawatan yang selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Sama seperti tanaman lainnya, anggur juga ada hama dan penyakitnya. Berikut adalah jenis hama pada tanaman anggur. Yang pertama yaitu kumbang daun. Cirinya adalah daunnya berlubang dan kumbang ini menyerang pada malam hari. Untuk pengendaliannya bisa disemprot dengan insektisida lanet. Lalu ada hama thrips. Thrips adalah kutu daun, warnanya kuning atau hitam, berada di balik daun dengan gejala daunnya keriting. Untuk pengendalian disemprot dengan insektisida Demolis atau Confidor. Lalu ada ulat. Untuk pengendalian menggunakan Prevaton atau lanet. Lalu ada juga kutu perisai. Ini adalah kutu yang menempel pada batang, bentuknya bundar kecil. Sebaiknya dilakukan pencegahan supaya dapat dikendalikan dengan menggunakan nemasid atau diasinon. Yang terakhir adalah uret. Uret ini berada pada akar, memakan akar tanaman yang masih baru. Pengendaliannya dengan aplikasi furadan secara rutin setiap 1-2 minggu sekali dengan cara ditaburkan sebanyak 1-2 sendok makan per tanaman. Berikut adalah penyakit pada tanaman anggur. Yang pertama adalah karat daun dengan gejala bercak daun dan terdapat serbuk berwarna kuning di bagian bawah daun. Kemudian ada embun bulu atau downy mildew dengan gejala bercak daun bersudut. Yang ketiga adalah embun tepung. Cirinya adalah bercak daun dan ada serbuk berwarna putih, baik di bagian bawah maupun atas daun atau pada buah. Lalu ada antraknosa dengan ciri bercak konsentris berwarna hitam pada batang maupun daun. Dan yang terakhir adalah busuk akar. Gejalanya daun layu dan pinggir daunnya gosong. Busuk akar disebabkan karena jamur atau bakteri pada media tanam. Untuk pencegahannya dilakukan dengan menjaga media tanam tidak terlalu basah.
Untuk pengendalian penyakit dilakukan dengan aplikasi fungisida secara rutin untuk mencegah supaya tidak terkena jamur. Interval aplikasi dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan melakukan rotasi bahan aktif fungisida atau aplikasi fungisidanya selang-seling antara jenis fungisida yang digunakan. Sebagai contoh di sini adalah penggunaan bahan aktif azoxystrobin dirotasi dengan tembaga hidroksida dan dirotasi lagi dengan metalaksil. Untuk azoxystrobin contohnya adalah amistartop dengan dosis 0,5 ml per liter. Kemudian tembaga hidroksida contohnya adalah Copset dengan dosis 1 gram per liter, dan metalaksil contohnya adalah Saromil dengan dosis 1 gram per liter. Baik, demikian untuk materi kali ini. Sekian dan terima kasih.